pada akhirnya sih ya diselesaikan secara kekeluargaan karena dari pihak Edi mungkin nggak mau ribet lah, mungkin karena melihat kondisi Egi juga yang takutnya malah kalau dibikin panjang tuh Eginya malah jadi tertekan segala macam karena prosesnya akan berlangsung panjang gitu. Jadi dari pihak keluarga udah memaafkan si pelaku dan pelaku juga udah meminta maaf, kemarin sempat diproses di Polres Bogor juga. Egi seneng nggak banyak yang sayang sama Egi sekarang? Iya. Mau main sama Ajat lagi nggak? Enggak. Mau main sama orang yang gede lagi nggak? Enggak. Nggak mau. Egi sakit gak digituin? Sakit. Oke, terus main Berapa dengan kali? Digituin berapa kali? Dua dulu. 3 kali. Sebelumnya tuh Egi tuh nggak pernah cerita sama orang tuanya gitu. Kalau misalkan dia dianiaya seperti itu, tapi setelah videonya rame, akhirnya kan orang tua dia nanya sama Egi, dan Egi tuh namanya anak kecil, dia cerita semua, diapain aja, ya sampai tadi kayak dibalsemin lah, kayak sempat ditampar pakai sendal lah, terus yang video yang rame dilempar ke kubangan, yang di motor mau sampai dijatuhin, hal seperti itu. Sebenarnya kan kayak hal-hal yang nggak mesti dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa terhadap anak kecil gitu. Ini kan udah bukan lagi sebuah pembulian. Kalau pembulian mungkin kalau anak sebaya iya, tapi kan kalau udah dilakukan sama orang dewasa, ya nanti kita gitu ya. Kalau dilakukan sama orang dewasa udah masuknya ke pelecehan anak kayak gitu kan, ya child abuse kan gitu. Itu jadi kayak, tapi ini sih pesan juga bahwa kita tidak suka ngelihat Egi dibully. Terus setelah video itu viral, akhirnya secara tidak langsung, tidak sadar tuh malah kita para netizen juga ngebully pelaku beramai-ramai. Jadi apa bedanya kita sama pelaku juga? Jadi pesannya sih bahwa janganlah sama-sama saling ngebully. Jadi mending kita sama-sama mawas diri bahwa memperhatikan anak-anak kita, terus juga mengedukasi anak-anak kita untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu kayak gitu, karena emang ya apa ya, nggak banget untuk melakukan ke anak kecil yang maaf berkebutuhan spesial. Terus juga Egi juga masih umur 9 tahun gitu. Kayak gitu aja. Pihak keluarga sih Egi itu udah tadinya kan Egi memang tinggal sama neneknya. Terus pada saat kejadian Egi itu lagi main ke rumah ibunya. Ya, emang mungkin sekitar setengah jam lah dari rumah neneknya ke sana. Jadi Egi itu udah ditarik ke rumah neneknya lagi dan gak boleh main ke sana, sekaligus ibunya pun mungkin ada rasa kecemasan dari neneknya, takut ibunya kenapa-napa, dari takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya si ibunya Egi juga dibawa tinggal bareng sama neneknya. Ya, ibu sekarang tinggal sama Egi sekarang sama nenek. Kalau dibilang tapi saya nggak terlalu tahu tentang si pelaku ya, jadi kemarin juga kalau mungkin saat emosi mungkin ketemu sama dia beda cerita gitu, makanya kayak mending nggak usah diketemuin lah. Setelah video permintaan maaf juga saya ngerasa bahwa ya udah selesai sama gua, saya cuma fokus sama Egi. Makanya dari lu inisiatif bikin menggalang donasi, bikin gerakan menggalang donasi warung untuk Egi, bahkan sampai Kang Deddy Mulyadi juga terima kasih banyak, kemarin udah sempat ngasih Egi domba segala macam, dan banyak warga-warga juga akhirnya banyak yang peduli lah, termasuk Kapolres setempat dan lain-lain itu sih. Jadi sekarang istilahnya Egi udah tidak lagi kayak yang dulu disepelein segala macam, malah banyak orang-orang yang respect sama Egi ya. Bener Egi? Iya. Banyak yang senang sama Egi sekarang nggak? Iya. Egi seneng nggak? Senang. Oke. Yang ngevideoin. Lihat lah kata si Dadi. Ini kan ada, jadi kemarin juga waktu pas pertama si pelaku bikin surat pernyataan mohon maaf yang pertama, yang sampai ngasih uang 2 juta itu kepada keluarganya, itu tuh buat dulu hal yang enggak banget tuh. Kenapa? Karena memang yang pelakunya kan bukan Ajat aja. Terus dia inisiatif melakukan sendiri dengan yang koordinasi dan meminta maaf kepada ibunya, yang notabene juga ibunya sama seperti Egi, berkebutuhan khusus juga seperti itu. Bahkan orang tua ayah tirinya pun sama seperti ibunya, kondisi sama itu. Jadi kayak gitu dapat teman dari orang tuanya gitu. Nah, yang bertiga ini tidak punya hati, kenapa? Bukan yang hanya melemparkan, tapi yang ngevideoinnya dengan sengaja, melihat dengan senang hati ngelihat
Egy dilempar-lempar seperti itu, dia ngevideoin dengan sengaja dan temennya yang ngeliat diem aja ikut tertawa. Hehe, Anda sadar tidak sedang apa gitu, aduh itu aja sih. Dari pihak desa psikologi datang, enggak dong, datang psikolog, dari tim medis juga sempat meriksa kesehatan Egy macam ya. Intinya sih enggak sampai kemarin mau dicek tulang dan macam, enggak, cuma psikologisnya aja. Tapi kan ya Egy mau berkebutuhan khusus, mau dibilang gimana, periksa psikologisnya pun gitu loh. Yang penting Egy masih senang, masih ceria, bisa menikmatin kesehariannya setelah itu gitu. Karena spesialnya dia itu kayak gitu, setelah dijahatin mungkin beberapa menit kemudian diajak main lagi juga, ya itu biasa lagi, biarpun sama jahat sama dia gitu. Ini bagus sih. Sini emang Duduk dong. cerita keluarganya bahwa mungkin dengan kondisi Egy seperti ini, dari anak-anak sekitarnya pun kadang-kadang suka yang ngejagain, ngeledekin kayak gitu. Jadi ya akhirnya main sama siapa aja gitu, anak yang periang gitu, dekat sama siapa aja, mudah bergaul. Ya. Iya dong. Tapi ini sama mainnya tuh sama ya anak-anak itu, Egy itu sering-sering diajak gitu, diajak pun hanya jadi bahan bulian. Kayak gitu. Bahkan kalau melihat dari video permintaan maaf si pelaku aja, dibilang ya Egy tuh teman main saya biasa sehari-hari, susah senang bersama. Ya itu tuh buat kita hanya candaan buat dia, candaannya yang seperti itu. Berarti kalau misalkan sering main teman main sehari-hari sama dia, berarti sering dong bercandanya seperti itu dong. Kalau buat Egy sih, Egy masih mau main sama si aja tak? Enggak, masih mau main sama orang dewasa enggak? Tapi sama Om Delu mah enggak apa-apa ya? Ya kalau misalkan ada yang ngejahatin, ntar lagi gimana? Om Delu. Bilang Om Delu ya? Oh ya. Iya. Telepon. Iya. Waduh, teman-teman yang mungkin nonton videonya Egy, karena Egy itu salah satu dari mungkin banyak orang. Karena setelah Egy Rijal yang anak gemuk, dibully juga segala macem gitu. Jadi yuk stop bullying, apalagi kekerasan terhadap anak gitu. Karena memang hal itu menjadikan contoh untuk kita kayak melakukan hal itu lagi, apalagi misalkan cukup selesai dengan kata maaf yang akhirnya ya udahlah, nanti juga minta maaf akan selesai gitu loh. Jadi buat kawan-kawan semua, hentikan pembulian, dan buat kawan-kawan juga yang masih ngebully si pelaku, ya udah kita selesaiin aja. Yang penting Egy-nya sekarang udah baik-baik aja, Egy-nya sekarang udah yang sayang, lebih baik kita fokus sama Egy-nya aja, itu aja. Jadi hentikan sama-sama saling ngebully. Ayo sini Egy-nya.